Pernah nggak sih Anda ada di situasi di mana keputusan Anda itu bergantung sama apa yang mungkin orang lain lakuin? Misalnya nih, pas milih proyek bareng teman kerja, atau mutusin strategi bisnis lawan pesaing, gitu kan? Atau bahkan, yang simpel aja, milih tempat makan malam sama temen, tapi nggak bisa ngobrol langsung buat nentuinnya. Nah, situasi-situasi strategis kayak gini tuh ada di mana-mana ya dalam hidup kita. Nah, hari ini kita bakal melakukan pembahasan mendalam nih soal fondasi buat memahami interaksi semacam itu. Namanya permainan bentuk strategis atau strategic form games. Ini tuh salah satu konsep paling dasar, tapi penting banget loh dalam teori permainan. Kita bakal kupas intinya dari materi sumber kita, yaitu kutipan dari buku teks Mastering Game Theory. Misi kita kali ini jadi buat ngebekali Anda dengan pemahaman intinya, apa sih permainan bentuk strategis itu? Terus komponen utamanya apa aja, dan gimana model yang kelihatannya simple ini bisa nangkep esensi interaksi yang kompleks di sekitar kita. Kita bakal lihat beberapa contoh klasik yang mungkin nanti bisa kasih Anda momen aha gitu. Ya, anggap aja ini langkah awal kita bareng lah ya buat menjelajahi dunia teori permainan. Kita bakal bangun pemahaman dasar dulu soal siapa aja pemainnya, apa aja pilihan strategi mereka, terus gimana hasil atau payoff itu ditentukan. Terutama dalam konteks di mana keputusan seringnya diambil barengan, atau setidaknya kita nggak tahu pasti langkah lawan gimana. Nah, ini penting banget sebagai landasan sebelum kita nanti melangkah ke konsep-konsep yang ya lebih canggih lagi. Oke, sip. Mari kita langsung bedah aja nih. Dari sumber kita, intinya kan sebuah permainan bentuk strategis itu punya 3 elemen kunci, bukan? Tepat sekali. Pertama, kita butuh pemain atau players. Ini ya, para pengambil keputusannya. Bisa individu, bisa perusahaan, negara, macam-macam lah. Biasanya himpunan semua pemain, kita sebut N. Kedua, tiap pemain kita sebut aja pemain I gitu ya. Dia punya himpunan strategi atau set of strategies. Kita sebut SI. Ini isinya daftar lengkap semua kemungkinan langkah atau tindakan yang bisa dipilih sama pemain I itu. Nah, yang ketiga, ada fungsi payoff atau payoff function, kita sebut UI. Fungsi ini yang nentuin nilai atau hasil atau utilitas yang didapat pemain I. Tapi ini tergantung dari setiap kemungkinan kombinasi strategi yang dipilih oleh semua pemain loh ya. Oh, jadi semua pemain ya? Iya, oleh semua pemain. Nah, kombinasi spesifik dari strategi yang dipilih setiap pemain itu namanya profil strategi atau strategy profile. Biasa ditulis S sama dengan S1 titik 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 SN. Jadi S1 itu pilihan pemain 1, S2 pilihan pemain 2, dan seterusnya. Terus payoff buat pemain I dari profil S ini kita tulis UIS. Kunci pentingnya di sini seperti yang Anda bilang tadi, asumsinya itu pemain milih strateginya seringkali barengan. Atau ya tanpa tahu pilihan pemain lain saat itu juga. Oke, jadi ini bukan cuma soal pilihan kita sendiri ya, tapi juga gimana kita antisipasi pilihan orang lain gitu. Hasil yang kita dapat sangat bergantung pada interaksi pilihan semua orang. Kayak di proyek tim tadi ya, berhasil nggaknya kan tergantung semua anggota tim, bukan cuma kita doang. Persis. Nah, materi kita kan ngasih contoh visual yang bagus ya buat ini. Biasanya bentuk tabel gitu. Apalagi kalau pemainnya cuma 2. Bisa dijelasin dikit nggak cara bacanya? Kayak di tabel 1.1 di sumber kita itu. Oh tentu, bayangin aja sebuah tabel atau matriks ya. Biasanya nih strategi pemain 1 ditaruh di baris. Misalnya di tabel 1.1 ada strategi U, M, D. Terus strategi pemain 2 ditaruh di kolom, misalnya L dan R. Nah, di setiap sel, jadi pertemuan antara satu baris dan satu kolom, itu ada sepasang angka dalam kurung. Angka pertama itu payoff buat pemain 1 yang punya baris, angka kedua itu payoff buat pemain 2 yang punya kolom. Oke. Contohnya nih, di tabel 1.1, kalau pemain 1 milih M, baris tengah, terus pemain 2 milih R, kolom kanan, kita lihat sel di pertemuan itu. Di situ kan tertulis minus 18,12. Artinya, kalau mereka milih kombinasi MR ini, pemain 1 dapat payoff minus 18. Mungkin ini artinya rugi atau nggak puas gitu ya. Sementara pemain 2 dapat payoff 12. Nah, representasi tabel ini intuitif banget sih, dan umum dipakai buat permainan 2 pemain yang jumlah strateginya terbatas. Tapi kan nggak semua permainan sesimpel itu ya. 2 pemain, pilihan dikit. Gimana kalau lebih rumit?
Oh, jelas nggak? Bisa aja pemainnya lebih dari dua. Contohnya di sumber kita ada tabel 1.2, itu permainan 3 pemain. Jadi nanti di tiap sel pertemuan strategi, satu pilihan dari P1, satu dari P2, satu dari P3, bakal ada 3 angka payoff. Atau yang juga umum banget, jumlah strateginya itu bisa jadi tak terhingga. Contoh klasiknya itu permainan duopoly Cournot. Ada di contoh 1.3. Bayangin aja dua perusahaan saingan. Strategi mereka itu milih berapa banyak output yang mau diproduksi. Misalnya berapa liter minyak atau berapa unit mobil gitu. Jumlah ini kan bisa angka real non-negatif ya, jadi pilihannya tak terbatas. Nah, keuntungan mereka, payoff-nya, itu dihitung berdasarkan faktor kayak harga pasar. Yang dipengaruhi total produksi keduanya. Betul, terus jumlah produksi mereka sendiri dan tentu aja biaya produksi per unitnya. Jadi strateginya bukan milih A atau B, tapi milih kuantitas. Wah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Kita bakal lihat gimana model-model sederhana, apalagi yang tabel 2x2 itu ya, ternyata bisa nangkap esensi dari berbagai dilema dan dinamika sosial yang fundamental banget. Ini bukan cuma angka doang, tapi ada ceritanya gitu ya. Kita mulai dari yang paling terkenal mungkin ya, Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan. Ceritanya kan dipopulerin Alan Tucker tahun 50-an. Kurang lebih gini, ada dua tersangka, sebut aja A dan B, ditangkap polisi. Dugaannya sih melakukan kejahatan bareng, tapi polisinya nggak punya bukti kuat buat hukum berat, kecuali salah satu atau dua-duanya ngaku. Mereka diinterogasi pisah, nggak bisa kontak. Masing-masing punya dua pilihan, tetap menyangkal, kita sebut C, dari cooperate sama partnernya, atau mengaku, kita sebut D dari defect atau berkhianat. Aturan mainnya gini, kalau dua-duanya menyangkal, CC, bukti minim, hukumannya ringan buat berdua. Misal, -1 tahun penjara. Kalau dua-duanya mengaku, DD, nah, dua-duanya dihukum sedang, misal -5 tahun. Terus kalau satu mengaku dan satunya menyangkal, yang ngaku bebas, pay off, hadiah dari polisi. Tapi yang menyangkal dihukum berat banget, misal -10 tahun. Ini persis kayak struktur di tabel 1.3 sumber kita. Nah, dilemanya kelihatan banget di sini. Coba kita jadi salah satu tahanan ya, misal tahanan A. Kita kan nggak tahu nih, si B bakal milih apa. Coba kita analisis. Pertama, kalau si B milih menyangkal, C, pilihan terbaik buat A apa? Kalau A ikut menyangkal, C, A dapat -1. Kalau A mengaku, D, A dapat 0. Jelas lebih baik mengaku, D kan? Oke, bebas soalnya ya. Iya. Kedua, kalau si B milih mengaku, D. Pilihan terbaik buat A apa? Kalau A menyangkal, C, dia dapat -10, berat banget. Kalau A ikut mengaku, D, dia dapat -5. Jadi lebih baik mengaku lagi. Jadi apapun pilihan B, si A lebih baik ngaku ya? Tepat. Apapun yang dipilih B, pilihan terbaik buat A secara individu, itu ya, mengaku. D, strategi yang selalu terbaik, nggak peduli lawan ngapain, itu namanya strategi dominan. Nah, ironinya di sini, kalau tahanan B mikir pakai cara yang sama, dia juga bakal nyimpulin kalau mengaku D itu strategi dominannya dia. Akibatnya apa? Kalau dua-duanya mikir rasional buat diri sendiri, dua-duanya bakal milih mengaku D, D. Hasil akhirnya, masing-masing dihukum 5 tahun. -5, -5. Padahal coba kalau mereka bisa saling percaya dan sama-sama menyangkal C, C. Kan mereka berdua cuma dihukum 1 tahun, -1, -1. Jelas hasil yang lebih baik buat keduanya. Nah, ini nunjukin konflik klasik antara apa yang terbaik buat individu, rasionalitas individu itu, sama apa yang terbaik buat kelompok atau hasil kolektif. Menarik banget ya. Jadi, rasional secara pribadi malah bikin hasil akhirnya lebih jelek buat semua orang. Tapi, apa di dunia nyata orang selalu rasional kayak gitu? Jangan-jangan ada faktor lain, kayak takut reputasi jelek kalau khianat, atau mungkin ini mainnya diulang-ulang. Pertanyaan bagus sekali. Teori permainan dasar ini memang seringnya mulai dengan asumsi rasionalitas murni, dan permainannya cuma sekali jalan, one shot game gitu, biar paham logika intinya. Di dunia nyata, ya tentu aja faktor kayak reputasi, hubungan jangka panjang, kemungkinan main lagi, norma sosial, bahkan emosi, itu bisa banget ngubah perhitungan dan hasil akhirnya. Orang mungkin milih kerjasama, C, di dilema tahanan dunia nyata karena alasan-alasan itu. Tapi model dasar ini tetap berharga banget, karena dia nunjukin dengan jelas ketegangan fundamental yang ada, bahkan sebelum kita nambahin kompleksitas dunia nyata. Ini ngasih kita titik awal yang kuat lah.
Iya sih, kebayang ini mirip situasi negosiasi bisnis gitu ya. Dua pihak bisa dapat hasil lumayan kalau sama-sama terbuka. Tapi selalu ada godaan buat nahan info atau mau menang sendiri. Kalau dua-duanya gitu, malah bisa buntu atau dealnya jelek buat semua. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, lanjut contoh berikutnya yuk. Battle of Sexes atau pertempuran antar jenis kelamin. Ini ceritanya dari Luz dan Raifa tahun 57. Sebenarnya bukan soal berantem hebat sih ya. Lebih ke masalah koordinasi. Tapi seleranya beda gitu. Bayangin aja pasangan mau malam mingguan bareng. Masalahnya, si cowok lebih suka nonton bola, F, si cewek lebih suka nonton opera, O. Dua-duanya paling senang kalau bisa pergi bareng-barang ke salah satu acara itu. Tapi ya gitu, masing-masing punya tempat favorit. Misalnya nih, kalau dua-duanya ke opera, OO, payoff-nya 2-1. Si cewek sedikit lebih seneng, 2, cowoknya juga seneng, 1 karena bareng. Kalau dua-duanya ke bola, FF, payoff-nya 1-2. Gantian, cowoknya lebih seneng, 2, ceweknya juga seneng, 1. Yang penting, kalau mereka misah tempat, OF atau FO, dua-duanya nggak seneng karena nggak bareng. Payoff-nya 0,0. Ini kayak struktur di tabel 1-4. Nah, apa yang menarik di sini, jelas ini permainan koordinasi. Kenapa? Karena hasil terbaik buat keduanya, yang payoff-nya positif, itu cuma terjadi kalau mereka milih tempat yang sama. Entah itu O atau FF. Tujuan utamanya kan bareng. Tapi beda sama permainan koordinasi murni yang tujuannya sama persis, di sini ada elemen konflik preferensi. Mereka nggak sepakat tempat mana yang lebih oke buat barengan itu. Oh gitu ya? Ya, ini nunjukin fenomena penting, kemungkinan adanya lebih dari satu hasil yang stabil atau equilibrium. Bisa aja mereka berakhir di opera, atau bisa aja di sepak bola. Dua-duanya hasil yang mungkin terjadi kalau mereka berhasil koordinasi. Pertanyaannya jadi, gimana caranya mereka bisa koordinasi, dan koordinasi yang mana yang bakal tercapai? Ini jadi buka pertanyaan soal komunikasi, atau konvensi, atau bahkan mungkin siapa yang lebih berkuasa buat nentuin kesepakatan. Jadi, ini soal pengen bareng tapi maunya beda. Kayak milih tempat makan tadi ya. Semua setuju mau makan bareng, koordinasi, tapi seleranya beda-beda, konflik. Gimana cara milihnya kalau nggak bisa ngobrol dulu atau nggak ada yang mau ngalah dikit? Wah, bisa rumit ya. Bisa jadi. Lanjut lagi, ada stag hunt atau perburuan rusa. Permainan ini sering dikaitin sama filsuf Rousseau dari abad ke-18. Katanya sih buat ilustrasi soal kontrak sosial gitu. Bayangin dua pemburu di hutan. Pilihannya, 1, kolaborasi buat berburu rusa, stag, ini butuh kerjasama penuh dari dua-duanya. Kalau berhasil, dua-duanya milih S, hasilnya gede banget. Katakanlah payoff S buat masing-masing. 2, berburu kelinci, hare H. Ini bisa dilakuin sendiri, hasilnya lumayan lah, payoff H. Yang penting di sini, S itu jauh lebih gede dari H. Jadi, SH0. Nah, risikonya, kalau satu pemburu nyoba berburu rusa, milih S, tapi partnernya malah milih berburu kelinci, milih H, pemburu rusa ini gagal total, payoff 0. Sementara yang berburu kelinci tetap dapat kelincinya, payoff H. Kalau dua-duanya milih berburu kelinci, H, ya dua-duanya dapat H. Strukturnya ada di tabel 1.5. Beda sama Prisoner's Dilemma tadi. Di sana kan pilihan rasional individu D malah bikin hasil kolektifnya jelek. Kalau di Stag Hunt justru kerjasama SS itu ngasilin payoff terbaik buat semua, S,S. Tapi ada resiko gede buat milih S. Pilihan kita buat berburu rusa itu sangat bergantung sama kepercayaan kita kalau partner kita juga bakal milih S. Kalau ada ragu dikit aja, jangan-jangan partner kita bakal main aman milih H. Kita mungkin jadi tergoda milih H juga. Kenapa? Karena kalau kita milih S sendirian, hasilnya 0. Milih H itu pilihan aman. Pasti dapat H apapun pilihan partner. Tapi ya hasilnya nggak segede kalau dua-duanya berhasil berburu rusa, S,S. Permainan ini bagus banget ngangkap ketegangan antara ngejar hasil terbaik yang butuh percaya dan kerjasama, lawan milih hasil yang lebih aman tapi kurang optimal secara individualistis. Wah, ini mirip mungkin ya kayak di kerjaan. Ada proyek inovatif, risikonya tinggi, tapi potensi hasilnya gede, berburu rusa. Semua anggota tim kudu fokus kerjasama.
tapi selalu ada godaan buat ngerjain tugas rutin yang lebih aman, yang hasilnya udah pasti, meskipun nggak wow gitu, berburu kelinci. Apalagi kalau kita nggak yakin teman setim kita bakal komit penuh ke proyek inovatif itu. Bisa banget dianalogikan ke sana. Oke, berikutnya nih. Ada permainan namanya agak provokatif. Game of Chicken atau permainan pengecut. Cerita klasiknya, kata Rapoport Tencamah tahun 66, sering digambarin pakai dua mobil balap yang maju lurus hadap-hadapan di jalur sempit. Tiap pengemudi punya dua pilihan. 1, belok, swerve, buat menghindar. 2, tetap lurus terus, go straight. Hasilnya gimana? Kalau dua-duanya lurus terus, GG, tabrakan fatal. Ini hasil paling buruk buat keduanya, misal -100, -100. Kalau dua-duanya belok, SS, selamat. Tapi ya nggak ada yang dianggap keren gitu, hasilnya netral aja, 0,0. Nah, kalau satu belok, S, sementara satunya lurus terus, yang belok dianggap pengecut, mungkin malu, payoff-nya -10. Sementara yang lurus dianggap pemberani, dapat pujian atau status, payoff 5. Ini kayak struktur di tabel 1.6. Ini contoh klasik dari permainan anti koordinasi, hasil terburuk -100, -100, itu justru terjadi kalau keduanya milih strategi yang sama, yaitu lurus terus, GG. Hasil terbaik buat satu pemain itu kalau dia jadi satu-satunya yang berani, dia G lawan S. Tapi ini risikonya tinggi banget. Kalau ternyata lawannya juga milih G, ya fatal akibatnya. Sebaliknya, jadi pengecut, dia S lawan G, emang agak malu, -10. Tapi jelas jauh lebih baik daripada tabrakan, -100. Permainan ini sering dipakai buat modeling situasi di ambang konflik, atau tawar-menawar yang risikonya tinggi, atau istilahnya brinksmanship. Jadi pihak-pihak saling neken sampai batas akhir, masing-masing berharap pihak lain yang bakal ngalah belok duluan. Aduh, ngeri ya bayanginnya. Tapi dinamika siapa yang bakal ngalah duluan atau siapa yang lebih berani ambil risiko, ini sering kita lihat dalam berbagai bentuk kan. Dari persaingan bisnis sampai negosiasi politik. Sering sekali. Nah, sumber kita juga nyebut singkat dua permainan lagi. Hawk-Dove Game, permainan elang merpati dari konteks biologi evolusioner katanya, tabel 17, sama Matching Pennies, mencocokkan koin, yang ceritanya bahkan ada di karya Edgar Allan Poe, tabel 18. Bisa disinggung dikit aja. Tentu, Hawk-Dove itu secara struktur mirip sama Game of Chicken. Ada strategi agresif hawk elang dan strategi pasif dove merpati. Konflik antara dua hawk itu merugikan keduanya. Karena ada biaya pertarungan, kita sebut C. Sementara kalau dua dove ketemu, mereka bagi sumber daya nilainya V. Bedanya sering dinilai spesifik V dan C-nya. Ini nentuin apakah dia lebih mirip chicken atau malah mirip Prisoner's Dilemma. Sementara itu, Matching Pennies itu contoh paling murni dari permainan di mana kepentingan kedua pemain benar-benar berlawanan 180 derajat. Misalnya, dua pemain masing-masing nyembunyiin koin, kepala atau ekor. Kalau koinnya cocok, sama-sama kepala atau sama-sama ekor, pemain satu menang, +1, pemain dua kalah, -1. Kalau nggak cocok, ya sebaliknya, pemain dua menang, +1, pemain satu kalah, -1. Oh, jadi benar-benar satu menang, satu kalah ya? Ya, persis. Oke, menarik. Selain contoh-contoh spesifik tadi, ada beberapa konsep umum lagi nih yang dijelasin di sumber. Kayaknya perlu kita pahami juga. Misalnya tadi di Matching Pennies disebut kepentingannya berlawanan. Ada istilah khususnya nggak buat itu? Ada, namanya zero-sum game atau permainan jumlah nol. Secara formal, ini permainan di mana total payoff semua pemain, sigma UIS itu selalu sama dengan 0 buat setiap kemungkinan profil strategi S. Artinya, keuntungan satu pemain itu persis kerugian pemain lain dalam jumlah yang sama. Matching Pennies itu contoh sempurna. Teori permainan awal kayak karyanya von Neumann dan Morgan Stern itu banyak fokus ke jenis permainan ini. Tapi penting diingat ya, banyak, bahkan mungkin sebagian besar situasi strategis di dunia nyata itu bukan zero sum. Sering banget ada kemungkinan hasil di mana semua pihak untung, win-win, atau semua rugi, lose-lose, atau kombinasinya. Kerjasama itu bisa nyiptain nilai baru soalnya. Oke. Terus, gimana kalau ada permainan yang rasanya tuh nggak penting siapa pemain satu atau siapa pemain dua? Aturan mainnya sama aja buat semua orang. Nah, itu yang kita sebut symmetric game atau permainan simetris.
Ada dua syarat utama biar permainan disebut simetris. Pertama, semua pemain harus punya himpunan strategi yang identik. Jadi, S1 sama dengan S2 sama dengan ... sama dengan SN. Kedua, payoff yang didapat pemain itu cuma boleh bergantung sama strategi apa yang dia mainkan dan strategi apa yang dimainin lawan-lawannya, bukan tergantung label atau posisi pemain itu sendiri. Secara teknisnya, kalau kita tukar posisi dua pemain, terus mereka juga tukar strategi yang dimainin, nah payoff yang mereka terima juga harus ketukar persis. Contohnya apa tuh yang simetris? Banyak contoh klasik kita tadi sebenarnya simetris loh. Prisoner's Dilemma, Stag Hunt, Game of Chicken, Hawk Dove. Bahkan Cournot Duopoly kalau kita anggap biaya produksinya sama buat kedua perusahaan. Konsep simetri ini penting banget misalnya di teori permainan evolusioner, yang pelajarin gimana strategi tertentu bisa nyebar dan bertahan hidup di populasi besar pemain anonim. Oke, paham. Nah, satu konsep terakhir nih, yang kayaknya cukup penting juga. Dari tadi kan kita ngomong seolah-olah pemain milih satu strategi pasti ya. Misalnya, selalu ngaku atau selalu koopera. Ini kan namanya strategi murni. Tapi gimana kalau pemain milihnya ngacak? Misalnya, lempar koin buat nentuin antara ngaku atau enggak. Pertanyaan bagus. Dan itu bawa kita ke konsep krusial lainnya, mixed strategies atau strategi campuran. Kalau pakai strategi campuran, pemain nggak lagi milih satu strategi murni dari himpunan C-nya. Tapi, pemain nentuin sebuah distribusi probabilitas atas semua strategi murni yang dia punya. Misalnya di Prisoner's Dilemma, pemain satu mungkin mutusin buat main menyangkal C dengan probabilitas 0,6 atau 60%, dan main mengaku D dengan probabilitas 0,4 atau 40%. Nah, distribusi probabilitas ini, PC sama dengan 0,6, PD sama dengan 0,4, kita sebut sebagai strategi campuran pemain satu, sering dilambangkan sigma I, sigma I. Terus, kalau pemain pakai strategi campuran gini, hasil yang mereka dapat kan jadi nggak pasti lagi ya. Iya dong, kan ngacak. Betul. Yang bisa kita hitung itu namanya expected payoff atau ekspektasi payoff. Sering ditulis U tilde sigma. Ini semacam rata-rata payoff yang diharapkan oleh pemain I. Dihitungnya dengan melihat semua kemungkinan kombinasi strategi murni yang bisa terjadi, payoff dari tiap kombinasi itu, sama probabilitas terjadinya kombinasi itu. Probabilitas kombinasinya didapat dari ngaliin probabilitas pilihan strategi masing-masing pemain, sesuai strategi campuran mereka. Kenapa sih konsep strategi campuran ini penting? Kayak aneh aja gitu, ngapain ngacak pilihan? Nah, ini dia. Awalnya mungkin kedengeran aneh ya, tapi ternyata ini kunci buat memahami banyak permainan. Ada permainan kayak matching penis tadi, di mana kalau Anda selalu milih strategi murni yang sama, misal selalu kepala, lawan Anda gampang banget nebak dan ngalahin Anda. Nggak ada pilihan murni yang stabil. Strategi campuran bikin pilihan Anda jadi nggak bisa diprediksi sama lawan. Dan yang lebih penting lagi, seringkali satu-satunya cara buat nemuin solusi atau keseimbangan yang stabil dalam sebuah permainan, konsep yang nanti bakal kita kenal sebagai Nash equilibrium, itu adalah pas para pemainnya pakai strategi campuran ini. Ini benar-benar buka dimensi baru dalam analisis permainan. Wow, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, poin-poin kuncinya dari pembahasan kita kali ini apa aja? Kita udah lihat dasar-dasar permainan bentuk strategis, ada pemain yang ambil keputusan, mereka punya pilihan strategi, terus tiap kombinasi pilihan ngasilin payoff buat tiap pemain. Dan seringnya ini dalam situasi pilihannya barengan. Kita juga udah lihat gimana model-model tabel 2x2 yang kayaknya simple, kayak Prisoner's Dilemma, Battle of Sexes, Stag Hunt, sama Chicken, itu ternyata bisa nangkep dinamika yang kaya banget dalam interaksi manusia. Mulai dari dilema antara kepentingan pribadi versus kelompok, tantangan koordinasi pas seleranya beda, pentingnya kepercayaan buat hasil terbaik, sampai gimana ngelola risiko pas ada konflik. Betul sekali. Dan kita juga udah nyinggung beberapa konsep tambahan yang memperluas pemahaman kita. Ada zero-sum games, di mana untungnya satu pihak itu ruginya pihak lain secara mutlak. Ada symmetric games, di mana identitas pemain nggak penting, cuma strateginya aja. Dan yang terakhir tadi,
Mix strategis yang ngizinin pemain masukin unsur acak dalam pilihan mereka. Dan ini ternyata jadi kunci buat nemuin keseimbangan di beberapa jenis permainan. Perlu diingat ya, ini semua baru fondasinya aja. Konsep-konsep ini, terutama ide soal gimana pemain sebaiknya ngerespons strategi lawan, ini nyambung ke konsep best response atau respons terbaik. Dan gimana kita nyari kondisi di mana nggak ada satu pemain pun yang pengen ganti strategi sendirian, ngelihat strategi pemain lain. Nah, ini inti dari konsep Nash equilibrium yang pasti bakal kita bahas lebih dalam nanti. Itu semua adalah alat analisis yang kuat banget buat memahami bahkan mungkin prediksi hasil dalam berbagai situasi strategis yang kompleks di dunia nyata. Iya ya, bener juga. Memahami kerangka pikir dari teori permainan ini tuh benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat interaksi sehari-hari. Mulai dari dinamika tim di kantor, negosiasi bisnis, persaingan pasar, sampai pilihan-pilihan personal yang ngelibatin orang lain. Jadi bisa mulai ngebaca struktur di balik layar gitu ya, dan paham kenapa orang bertindak begitu. Bisa membantu ke arah sana. Nah, sebagai penutup nih, coba deh luangkan waktu sejenak buat mikirin ini. Setelah dengar berbagai cerita di balik permainan tadi, dilema tahanan sama godaan khianatnya, battle of sexes sama masalah koordinasinya, stag hunt sama isu kepercayaannya, game of chicken sama adu nyalinya, bisa nggak Anda ngenalin satu aja situasi strategis yang Anda alami atau amati baru-baru ini dalam hidup Anda? Siapa aja pemainnya? Apa aja pilihan strategi utama yang mereka punya? Terus gimana kira-kira payoff atau hasilnya buat tiap kombinasi pilihan? Meskipun cuma perkiraan kasar aja, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang paling menarik nih, apa yang mungkin diprediksi oleh model-model sederhana yang kita bahas tadi soal hasil akhirnya? Atau setidaknya soal dilema inti yang dihadapi para pemain di situasi itu. Coba renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.